Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Revenge semuanya? Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini kita mengenang tragedi Trowek tahun 1995 yang lalu. Tepatnya hari ini tanggal 24 Oktober 2022, 27 tahun berlalu tragedi naas ini yang nyaris terlupakan. Tragedi Trowek terjadi ketika gabungan kereta Galuh dan kereta Kahuripan mengalami kecelakaan tragis di jembatan Trowek, Cirahayu, Kabupaten Tasikmalaya. Musibah terjadi gara-gara lokomotif mengalami remblong. Kecelakaan kereta yang menewaskan sedikitnya 14 penumpang dan 71 lainnya luka parah. Namun sayangnya tragedi ini seolah-olah tenggelam. Kita akan mengingat peristiwa ini kembali sekaligus mengenang para arwah yang telah mendahului kita. Semoga tenang di alam sana dan turut berduka cita atas kejadian ini. Semoga kejadian ini tidak akan terulang kembali di waktu yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Dikutip dari banglayang.id, bulan Oktober memang boleh dibilang bulan kelam dalam dunia transportasi umum, khususnya kereta api yang jadi moda transportasi favorit saat ini. Tercatat ada 3 peristiwa luar biasa hebat atau PLH di bulan itu, mulai dari tragedi Petarukan Pemalang pada 2 Oktober 2010, kemudian tragedi Bintaro 19 Oktober 1987, yang hingga kini masih menjadi kecelakaan kereta api terburuk dengan jumlah korban terbesar di Indonesia. Namun ada satu lagi peristiwa yang luar biasa hebat yang tak kalah tragis dari kecelakaan di Petarukan maupun tragedi Bintaro, yaitu kereta api Galuh dan Kahuripan PLH di tragedi Trowek, di kecelakaan kereta api di jembatan Trowek, sekarang jembatan Cirahayu, Kabupaten Tasikmalaya. Musibah yang tak kalah tragis tentunya dari kondisi korban. Dimulai dari Stasiun Cibatu. Stasiun Cibatu 25 Oktober 1995, kereta Galuh rute Jakarta Pasar Senen Banjar PP tiba pada jam 22.35 waktu Indonesia Barat. Kereta ini masuk di jalur 2 membawa 11 rangkaian yakni K366705, K366702, K366703, KMP365605, K3663536, K3666717, ditarik lokomotif CC20175. Kurang lebih 30 menit berselang, kereta Kahuripan rute Bandung-Kediri tiba dengan membawa 7 rangkaian ditarik lokomotif CC20105, terdiri dari K3664545, K38171, K34541, KMP38501, K39305, K39519, KP3666502. Namun sayangnya kereta Galuh mengalami kerusakan hingga udah dipastikan akan mengalami banyak keterlambatan. Untuk menguranginya, pihak PPKA Stasiun Cibatu berinisiatif untuk menggabungkan kereta Galuh dengan kereta Kahuripan dalam satu rangkaian yang ditarik oleh 2 lokomotif atau double traksi. Kebijakan ini sebetulnya enggak salah secara teknis, apalagi kereta Galuh bakal tambah telat. Dengan penggabungan 2 kereta tadi, otomatis Perka Galuh di tanggal itu batal. Nantinya gabungan 2 kereta ini direncanakan sampai stasiun Kroya. Setelahnya, kereta Galuh kembali ditarik ke destinasi aslinya, stasiun Banjar. Penggabungan ini menjadikan ke-13 kereta yang ditarik double traksi CC20175 dan CC20105. Meski tidak salah dari segi teknis, masalah lainnya ialah jalur yang akan dilalui oleh rangkaian panjang tersebut adalah jalur ekstrim yang memiliki tanjakan dan turunan. Dari stasiun Cibatu, kereta akan menanjak melewati Warung Bandrek dan Bumi Waluya atau Malangbong sebelum tiba di stasiun Cipendei. Lantas setelahnya kereta akan melalui jalur menurun hingga stasiun Ciawi sebelum ke Tasikmalaya. Sebelum nyampe ke Cibatu aja, jalur yang dilewati udah nanjak dan menurun. Dari Cicalengka hingga Nagreg jalurnya naik, sedangkan dari Nagreg ke Leles menuruni lembah Mandalawangi. Setelah itu barulah jalurnya lurus sampai dengan Cibatu. Sekalipun jauh, stasiun Cibatu sejatinya turut andil dalam terjadinya petaka di tengah malam ini. Kebijakan penggabungan 2 kereta hingga menjadi 13 kereta yang hampir mirip kereta
Jaya dan KA Tawang Jaya sekarang diambil dari situ. Kalau tragedi di Bintaro, stasiun Cibatu posisinya seperti stasiun Serpong yang memberangkatkan kereta api 225 tanpa mengecek kondisi Sudimara. Sebelum terjadi kecelakaan, tepatnya ketika melintas stasiun Cipendei, seluruh lampu dalam kereta mati dan lokomotif mengeluarkan api secara terus-menerus, bahkan dengan batas kecepatan di luar kewajaran. Lampu mati mengindikasikan rangkaian kereta mengalami trouble genset dan kecepatan melewati taspat di luar kewajaran bisa jadi merupakan indikasi bahwa rem mulai bermasalah. Apalagi sebelumnya juga telah melewati jalur naik turun dari Cicalengka ke Cibatu dan menanjak dari Cibatu ke Cipendei. Selepas Cipendei tentu saja menurun lagi sampai TKP. Sebagai tambahan di era Perumka dahulu juga jamak rangkaian KA kelas ekonomi berjalan dalam kondisi kereta gelap gulita. Nah, apakah benar atau tidak keterangan dari sumber yang menyebutkan tersebut? Yang jelas terjadi tragedi Trowek merupakan satu catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, khususnya di bulan Oktober. Tragedi ini juga jadi bagian dari Oktober Kelabu Transportasi Umum. Setelah tragedi Trowek 1995, semua kereta diwajibkan berhenti di stasiun Cipendei untuk pemeriksaan rem. Kebijakan ini dilaksanakan tanpa terkecuali. Sekelas kereta api Argoweli saja yang sekarang menjadi kereta nomor 6 di Indonesia juga nggak luput dari kewajiban itu, tetap harus berhenti di stasiun Cipendei. Mau itu kereta Argo Wilis, kereta api pejabat, maupun kereta api yang lainnya ya wajib berhenti di stasiun Cipendei. Meskipun stasiun kecil ini, tetapi stasiun ini sangatlah penting untuk menyelamatkan banyak jiwa. Mungkin itu sekilas flashback ke belakang mengenai tragedi Trowek. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada pengucapan dalam penyampaian dari isi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam relevansi Indonesia. Setelah ini kita akan bahas mengenai peristiwa apa lagi. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan bahas komentar terbaik akan saya up di video berikutnya ya. Selamat siang, selamat malam, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.